Ya, teman-teman semua, kali ini kita berjumpa lagi dengan Adrena Media dalam program Segi Pandang. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber saya yang menurut saya sangat luar biasa. Beliau mantan dosen saya di FISIP UNER, jurusan Sosiologi. Langsung saja, tidak usah saya perkenalkan karena beliau sudah sangat populer sebagai pengajar akademisi di FISIP UNER, Profesor Hotman Siahaan. Selamat pagi Pak Hotman. Selamat pagi. Kita bincang-bincang dalam melihat konteks situasi sosial politik sekarang. Langsung saja saya pada pokok persoalan yang menjadi keresahan banyak orang sekarang ini menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang itu, isu yang paling diperbincangkan banyak orang sekarang ini tentang berlangsungnya politik dinasti. Nah, sebetulnya dalam konteks demokrasi di Indonesia, politik dinasti ini kaitannya dengan konsolidasi demokrasi kita yang kalau kita tarik sejak tahun 98 itu, reformasi itu, sejak jatuhnya Orde Baru Soeharto, ini sebetulnya fenomena apa dalam perkembangan politik di Indonesia? Ya, saya kira karena konsolidasi demokrasi kita ini belum jadi sebenarnya kalau menurut saya. Demokrasi kita ini masih demokrasi yang begitu banyak katakanlah semacam kelonggaran dalam berbagai koridor yang sudah ditetapkan. Berdemokrasi itu orang mengatakan semua orang boleh bebas berekspresi. Semua orang kalau konsekuensinya kalau orang boleh bebas berekspresi kan tidak hanya ngomong, kalau gitu bisa juga berbuat tindakan politik. Ya. Tapi demokrasi itu kan bukan liar begitu. Ada koridor yang harus dipahami ketika orang menyampaikan pikiran-pikirannya secara bebas. Kan tidak bisa kita memaki-maki orang sembarangan tanpa ada satu atas nama kebebasan berekspresi, kan nggak mungkin. Jadi menurut saya kita ini belum cukup demokrasi yang sekarang berkembang di Indonesia untuk menjawab tantangan zaman yang ada ini. Tantangan zaman ini tidak harusnya demokrasi yang begitu longgar semacam ini. Menurut saya, karena kan atas dasar itulah kemudian orang menyatakan setiap orang boleh melakukan partisipasi politik, boleh berekspresi. Tapi kan nggak berarti kemudian orang bisa membuat salah satu konsekuensinya politik dinasti ini. Iya. Dulu sudah dicoba dilakukan upaya melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi kan, supaya kalau ada gejala-gejala kan dimulai dari pilkada dulu. Sudah suaminya atau ayahnya, anaknya, istrinya atau suaminya boleh. Kemudian ada tuntutan waktu itu nggak boleh dong. Maka dilakukanlah keputusan MK ketika itu tidak boleh hubungan keluarga. Ya. Kalau ayahnya, ibunya atau siapapun yang masih berjabat kepala daerah misalnya dalam konteks pilkada itu, anaknya nggak boleh lah. Wah, istilahnya kan semenda apa itu, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Tapi itu kan kemudian di judicial review dulu dibatalkan, boleh katanya. Kan jadi repot kita. Jadi menurut saya konsolidasi demokrasi ini tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkembang untuk kepentingan demokrasi. Tantangan zaman demokrasi sekarang tidak seperti itu. Yang terjadi. Sehingga ketika sekarang dipersoalkan politik dinasti di tingkat nasional yang menyangkut hubungan presiden dengan keluarganya, keputusannya biarkan di tangan rakyat. Biar rakyat yang menilai, kan itu dijawab. Ya. Loh, kalau demokrasi semacam itu ya menurut saya demokrasi agak liar dong. Kan harus ada koridor yang dipahami. Nah, itu yang kemudian diperkarakan orang. Apa koridornya? Banyak mungkin yang bisa disusun mungkin secara peraturan, tapi
secara kultural istilah persoalan etika muncul. Ini etis atau tidak sih? Kekuasaan kan bukan sekedar peraturan, bukan sekedar authority, bukan sekedar kewenangan yang diberikan karena dia mendapat kekuasaan. Karena power dan authority kan bisa kita bedakan. Apa yang mengatasi itu? Etika. Kegundahan banyak masyarakat tentang politik dinasti sekarang dalam pemilu ini kan soal etika. Anda masih begitu punya kekuasaan, tiba-tiba dengan kekuasaan Anda itu Anda merekayasa banyak sekali ketentuan-ketentuan konstitusi yang menurut banyak orang dan sudah juga dinyatakan melanggar etika, berat malah kan. Sehingga ketua MK harus diberhentikan dari ketua. Tapi kan isu kita sekarang kan pada soal ini etika atau etis atau tidak sih. Nah, demokrasi tanpa koridor etika ya memang kebablasan. Ya, ini ada problem besar ya soal apa yang disebut dengan etika itu. Etika ini kan satu nilai-nilai yang menurut banyak orang atau menurut banyak intelektual itu dia sebetulnya di atas hukum yang tertulis gitu. Betul. Nah, cuma kalangan yang kemudian mengikuti mazhab hukum positivistik itu mengatakan bahwa etika itu sesuatu yang absurd gitu. Tidak bisa kita menyandarkan diri pada etika, sementara problem politik itu tergantung pada hukum yang tertulis gitu. Pendapat Pak Otman soal etika yang seolah-olah berhadapan-hadapan dengan hukum positif itu seperti apa? Repot kalau disebut itu absurd. Ya. Etika sudah pantas tidak pantas. Ya. Baik buruk, benar tidak benar dalam konteks rosok. Bukan dalam konteks tertulis normatif. Semua aturan normatif itu ada di atasnya. Aturan-aturan ini tertulis normatif kan pertanyaannya, kira-kira ini pantas nggak pantas? Benar atau nggak benar sih? Bagus atau nggak bagus toh ini? Sopan atau tidak? Kan itu semua bagian dari konsep etika secara kultural. Masa itu dia bilang absurd? Kalau absurd ya kalau orang anak kecil malah lari-lari ketika orang-orang tua bicara itu etik nggak? Masih etis karena orang tahu anak kecil misalnya. Tapi kalau orang dewasa lari-lari kayak gitu sudah nggak etis. Perilakunya sama, lari-lari. Ini ketika ada orang ngobrol-ngobrol kemudian lalu lalang gitu kan. Kalau itu anak kecil, orang menganggap itu nggak melanggar etik. Tapi kalau itu orang dewasa, itu sudah melanggar etik. Perilakunya sama loh. Iya. Lalu lalang. Kalau itu dibilang absurd, ya gimana? Nah sama itu kan. Kalau saya misalnya punya perusahaan saya pribadi, anak saya nggak jadi direktur, kan nggak melanggar etika ya. Tapi kalau saya kenapa itu privat saya, perusahaan saya. Tapi kalau saya menguasai kepentingan banyak orang, pejabat publik, ya apalagi kepentingan negara, tiba-tiba anak saya masuk di situ, ya gimana? Dibilang itu nggak melanggar etika, ya melanggar dong. Kan itu yang diperkarakan banyak orang sekarang. Tapi kan kemudian tiba-tiba isu tentang ini dicoba dihilangkan. Loh ini demokrasi. Dibiarkan rakyat memilih, yang nggak bisa begitu. Proses dia untuk bisa mendapat status biar rakyat memilih itu, kita oke saja. Prosesnya itu nggak benar. Ya. Kan di situ soalnya. Kalau prosesnya benar, kemudian rakyat disikan memilih, ya kita terima dong. Kan ini nggak apa-apa itu anaknya. Tapi proses anaknya bisa menjadi sampai pada status biarkan rakyat memilih, itu yang dianggap keliru kan, melanggar konstitusi. Iya. Karena yang jadi orang kan bertanya juga. Lembaga etika di Mahkamah Konstitusi yang namanya MK sudah mengambil keputusan. Ini pelanggaran etika berat. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh apa-apa untuk proses yang keliru ini.
Kan orang bertanya-tanya. Nah, makanya saya Nah, mau kalau itu bilang absurd, saya setuju, absurd banget ini. mau masuk ke statement Pak Otman yang terakhir itu. Ini sudah diputuskan oleh MK bahwa itu terjadi keputusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai satu pelanggaran berat etika gitu. Tetapi secara hukum lagi-lagi ini Keputusannya berjalan. iya berjalan. Nah itu yang dipertanyakan rakyat sekarang. Ya. Kan banyak orang menyatakan, makanya ada istilah kemudian anak haram. Ya anak juga, tapi anak haram konstitusi. Nah lalu kita disuruh memilih, biarkan rakyat memilih anak haram konstitusi. Itu akan menjadi isu selamanya. Paling tidak selama 5 tahun, kalau yang bersangkutan itu memenangkan pertarungan ini. Itu akan menjadi persoalan yang akan menghantui semua nurani. Termasuk nuraninya dia. Ya, artinya Pak Otman, saya mau bertanya lagi, dalam konteks konsolidasi demokrasi ini, kembali ke sana, ada problem hukum yang itu menjadi semacam kerikil gitu ya, dalam menuju ke demokrasi. Paling tidak kita ini kan menurut banyak kalangan itu masih berada di titik demokrasi prosedural. Nah, untuk melangkah ke demokrasi yang disebut substansial itu, untuk prosedural saja kita masih banyak soal di proses problem-problem hukum gitu. Nah, menurut Pak Otman, bagaimana kita menemukan jalan keluar dari ini semua? Pandangan saya begini ya. Ya. Setiap zaman ada tantangannya. Peradaban demokrasi kita sekarang yang disebut peradaban demokrasi prosedural itu, Ya. menurut saya tiba-tiba mengalami dia tua mendadak, tiba-tiba menjadi rentak, kehilangan stamina. Karena tantangan zaman yang ada ini adalah pada demokrasi yang bukan prosedural. Harusnya demokrasi yang substansial. Ini tantangan demokrasi di Indonesia ini substansial. Yang tadi memperhitungkan juga etika, kepantasan. Tapi demokrasi prosedural nampaknya mengabaikan itu. Makanya kita menganut demokrasi prosedural, menurut saya dia sudah tidak punya stamina yang cukup dikdaya untuk menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman kita sekarang yang begitu dihantui oleh segala macam kebebasan dalam konteks media sosial, kebebasan dalam berekspresi. Prosedur nggak bisa. Kan yang terjadi sekarang demokrasi prosedural itu. Secara etik dia nggak melanggar, secara normatif boleh jalan terus. Karena prosedurnya dipenuhi. Kan di situ, tapi konsep etikanya nggak dipenuhi. Terus sudah keluar keputusan nih, dan keputusan MK itu final and binding. Kan itu prosedur. Sudah dilewatkan, kan ternyata ada problem kemudian sesudah keputusan disahkan secara normatif. Ada tertinggal satu persoalan besar di benak seluruh rakyat ini. Ada sesuatu yang tidak pantas. Ada sesuatu yang tidak patut. Ada sesuatu yang sebenarnya mengganggu nurani orang. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena normatif. Kan normatifnya oke dia. Tiba-tiba dengan kesalahan semacam itu muncul isu ya demokrasi. Apa demokrasi? Ya, biarkan rakyat memilih. Kan itu yang jadi soal. Seolah-olah demokrasi itu cuma kan biarkan rakyat memilih gitu. Rakyat memilih. Sangat disederhanakan ke soal tiba-tiba situ karena elektoral ya. Padahal tantangan kita ketika suasana demokrasi kebatinan dari semua masyarakat ini bukan sekedar demokrasi prosedural. Ada sesuatu yang secara substansial persoalan pada kepantasan, kepatutan, kebenaran dan ketidakbenaran. Itu menghantui orang. Sepantasnya kan harusnya begini dong berdemokrasi. Itu peradaban demokrasi kita yang datang ini. Tapi ternyata yang masih prosedural nggak bisa memenuhi tantangan itu. Ini menurut saya dia kehilangan stamina demokrasi prosedural. Sebetulnya di level civil society
itu termasuk sekarang perkembangan sekarang ini kan para guru besar di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu sudah mulai menunjukkan ekspresinya, menyuarakan apa yang ada dalam keresahannya. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu saya membaca berita Presiden Jokowi bilang bahwa untuk merespon itu dia bilang bahwa ya ini kan demokrasi, ya demokrasi gitu, biarin aja gitu. Nah, saya kira ini juga problem besar kita untuk memajukan demokrasi karena seringkali suara-suara yang penting menurut saya sebagai koreksi atas berbagai persoalan dalam kerangka memajukan demokrasi itu ditanggapi oleh kekuasaan sekedar sebagai itu hak demokrasi, tapi substansi yang disuarakan itu tidak direspon dengan sungguh-sungguh. Kan demokrasi prosedural lagi kan? Ya. Prosedurnya sudah benar. Ini rejim demokrasi prosedural. Kan ini rejim demokrasi prosedural. Orang tidak melihat bagaimana orang menyatakan ini simbol negara. Dan sudah dinyatakan saya netral. Dan tiba-tiba menyatakan satu partainya dia, yang secara mungkin secara normatif itu melanggar. Bagaimana partai politik orang baru masuk 2 hari tidak menjadi ketua umum? Loh, ini sudah berdasarkan kopi darat, pertemuan dan musyawarah. Loh, orang bertanya, oh mungkin benar menurut ketentuan Anda, tapi coba dibaca dulu dong, anggaran dasar partai Anda seperti apa? Yeah. Kan orang bisa melihat, apa benar dalam anggaran dasar Anda itu ada orang anggota yang 2 hari masuk boleh jadi ketua umum? Kan dipertanyakan di sana dong. Oh itu hak Anda sebagai partai, saya nggak boleh kalau menilai karena saya itu partai politik Anda. Tapi ketika Anda menyatakan itu sah, kan ada dasar ketentuan. Kalau Anda sendiri melanggar ketentuan yang Anda susun, gimana problematikanya? Ya sangat problem kan? Kan ini tadi kepantasan, secara moral, patut atau enggak itu. Kan itu dipertanyakan orang terus-menerus. Dan tiba-tiba anaknya jadi ketua partai, bapaknya kampanye. Partai ini pilih partai ini loh. Ya apa? Kan ini yang jadi persoalan kita. Belum lagi menyatakan saya netral, tapi tiba-tiba menunjukkan simbol-simbol ya, untuk keberpihakan. Yeah. Makan bersama dengan calon. Ya harusnya kan dihindari dong. Orang anggota KPK saja, begitu dia menjadi anggota KPK misalnya, sudah sangat terlarang untuk ketemu orang di luar tanpa saya mengetahuan. Karena dia sama ketua KPK. Karena kita perlu etika. Dan kita lihat apa gimana sama dia, misalnya. Kan itu ini bertemu di sini sengaja betul. Dan apalagi kalau isu-isu yang terjadi mengikuti satu calon apa. Dan tiba-tiba ada orang membuat kalau betul dia bersifat demokratis. Ada orang memilih kami selamat datang, tapi pilihan kami ini loh, kok tidak digebukin. Misalnya, kan isu kepalsuan lagi. Ini buat saya agak lucu ya, karena yang ada di kekuasaan atau partai-partai politik besar itu kan orang-orang dewasa gitu, orang-orang dewasa yang secara kebudayaan juga sebetulnya mereka sudah melewati banyak fase gitu. Secara politik juga punya pengalaman yang cukup gitu. Tetapi tapi tidak cukup berpengalaman kebudayaan demokratis. Ya, sampai di titik sekarang itu masih mempersoalkan soal etika. Nah, ini kan menurut saya agak gimana ya, Pak Hotman? Agak lucu gitu. Nah, problem etika ini sebetulnya sumber pokoknya ada di mana gitu? Apakah memang ketika proses rekrutmen para anggota partai politik itu tidak secara umum tidak ada pendidikan soal etika politik atau seperti apa sebetulnya yang terjadi di Republik ini? Kita ngomong etika, kalau kita ngomong etika politik mungkin berbeda.
Oke. Kan di situ soalnya. Ini etika dalam konteks kebudayaan. Nggak ada etika ekonomi ada sendiri. Etika bisnis ada sendiri. Etika politik ada sendiri. Tapi semua itu tetap pada satu muara nilai-nilai soal kepatutan dan kepantasan. Kan itu yang jadi soal. Dan ini bisa berlaku universal. Kalau mungkin bicara etika politik, dalam etika politik, gak ada kawan yang lagi. Gak ada lawan yang lagi. Itu etika politik. Kan itu. Sudah hari ini bisa kawan, besok bisa musuhan. Besok bermusuhan, ini bisa kawan yang terjadi kan. Ya mungkin orang ngaku itu etika politik itu begitu, silakan. Tapi ada etika yang jauh lebih humanis. Karena kebudayaan itu dasarnya adalah upaya setiap orang untuk merespons tantangan yang datang pada diri untuk meninggikan martabatnya sebagai manusia. Kan itu kebudayaan harusnya. Ketika tantangan kita begini, supaya kita sebagai human, sebagai manusia tidak terdegradasi, kita akan melakukan peningkatan kualitas diri kita menjawab tantangan itu. Nah, tantangan kita secara normatif dan secara nilai-nilai dalam demokrasi yang ada sekarang ini, yang kita sebut secara substansial harus seperti apa? Itu kita sudah begitu mendesak ini. Kita jawab dengan demokrasi prosedural, peradabannya. Yang pasti yang beradu. Kita alami sekarang ini. Muncul lalu persoalan pantas tidak pantas. Benar atau enggak benar, luhur atau tidak, kan itu sekali. Atau soalnya ada di sini ya, di konfigurasi kekuasaan pemerintahan kita ini kan juga banyak kalangan pengusaha yang ada di sana. Maksud saya mau membawa pembicaraan ini ke soal kita ini belum clear membedakan antara ruang privat dengan ruang publik gitu. Seperti yang dicontohkan Pak Hotman tadi, nek ikut partai politikku ya aku bisa semau-maunya mau mengangkat ketua, mengangkat sekjen segala macam. Ya. Tapi ini pemerintahan ini diisi oleh pejabat-pejabat publik gitu. Lain dengan perusahaan yang bersifat privat gitu. Nah, ini kita dalam banyak hal itu belum clear membedakan soal privat dan soal publik. Apakah persoalannya di situ, Pak Hotman? Bisa jadi, tapi lebih pengaruh yang lebih kuat lagi adalah karena oligarki. Oke. Kan itu yang membuat ini. Kan oligarki yang terjadi ini. Dan semua partai-partai kan jadi oligarki semua. Artinya sebetulnya mereka paham ya, ini ruang privat, ruang publik, tapi dengan sengaja. Paham. Tapi kan kepentingan oligarki itu diabaikan. Ya. Tapi gimana kalau saya yang memiliki partai ini, saya membiayai, ya saya ngambil keputusan dong. Kan direpot. Makanya ini kan jadi PT, saudara PT. Partai politik jadi PT ya, repot. Negara juga jadi PT. Negara kan jadi bagaimana ya? PT RI, perusahaan. Dan itulah semua menurut saya sangat substansial untuk yang problem etika. Kalau kekuasaan mengabaikan etika, ya tirani ya. Jadi tirani. Ya. Apalagi tirani karena berlandaskan prosedur-prosedur hukum. Iya. Nah, kita ini kan sebetulnya sudah berapa? 26 tahun ya sejak reformasi itu digulirkan. Tetapi kok kita seolah-olah masih tidak beranjak kemana-mana gitu dalam demokrasi kita ini. Malah ada kecenderungan kembali ke arah ini menurut beberapa aktivis dan juga akademisi kita menuju kembali ke zaman Orde Baru. Menurut Pak Hotman sebetulnya kita ini membutuhkan berapa lama supaya demokrasi yang kita cita-citakan dulu itu bisa kita raih gitu. Kalau dihitung ukuran tahun, ya, nggak bisa kita katakan. Tapi kita menyatakan bahwa kita selalu peradaban demokrasi kita ini mengalami diskontinuitas yang terjadi. Pada periode kekuasaan ini problem demokrasi lain. Kenapa? Karena secara poststruktuраlis, dalam konteks teori poststrukturalis, setiap rezim kekuasaan itu selalu melakukan pembuatan wacana-wacana, diskursus untuk membenarkan kekuasaan.
Itu yang terjadi. Setiap rezim pasti menggunakan diskursus, melontarkan diskursus betul untuk membenarkan tindakan-tindakan. Nah, kita mengalami itu sekarang. Tiba-tiba ada aktivis yang dulu mati-matian, malah membela orang yang dulu mengejar-ngejar dia. Dan itu kita bukan problem etik. Karena diskontinu jadinya, kita lupakanlah masa lalu. Lu nggak bisa begitu dong. Nggak perlu saya sebut nama lah ya. Nggak apa-apa disebut nama. Nah, ya kan kita tahu siapa lah orang-orang itu kan, yang tiba-tiba beralih mendukung. Kan itu, semua orang tahu. Bagaimana dulu mereka dikejar-kejar, termasuk Anda itu pernah dikejar-kejar kan? Ya, mungkin Anda kemudian juga tidak melakukan, Anda kan kontinu dalam perjuangan Anda, tapi orang kan mengalami diskontinuitas. Ya. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh diskursus yang ditawarkan. Apapun diskursus itu. Sehingga kita ketika 17 tahun orang-orang tiap hari Kamis di depan istana melakukan itu kan mereka sering membuat wacana diskursus yang kontinu dari soal pelanggaran asasi manusia, pelanggaran HAM kan itu yang dicoba mau diputus, kita lupakan. Kita mengalami diskontinuitas dan banyak sekali yang problem sekarang. Generasi Z ini, generasi milenial tiba-tiba lupa sama seluruh persoalan masa lalu itu. Mereka nggak peduli. Dan termasuk kalau saya mau ambil contoh konkret di institusi kita lah, divisi UNER. Coba ditanya, apa yang terjadi di divisi UNER dengan 2 orang yang hilang sampai sekarang? Tahu mereka? Nggak tahu, nggak ada urusan. Kan ini diskontinu jadinya. Kenapa? Karena mungkin tiba-tiba muncul diskursus baru yang membuat mereka lupa. Apa diskursus gaya hidup yang sekarang macam-macam ini diskursus karena media sosial lupa. Terabaikan itu kemudian. Dan tidak ada orang yang mencoba menjaga betul diskursus ini atas nama yang lebih substansial. Lebih tinggi bahwa ada pelanggaran HAM yang dialami oleh institusi ini, warganya di masa lalu. Kan kita terjadi itu. Orang gak ingat lagi itu. Seharusnya FISIP itu kan menjadi embrio dari seluruh upaya untuk, kalau FISIP UNER di Surabaya ini maksud saya, seluruh upaya untuk mempertahankan reformasi. Kan diskursus reformasi harus terus-menerus. Kan sekarang diskursus reformasi malah diskontinuitas. Apa buktinya? Tiba-tiba banyak orang melupakan ini dan malah mendukung yang diduga melakukan kekerasan terhadap itu. Nah, edan. Iya. Saya tertarik dengan yang Pak Otman nyatakan terakhir. Seharusnya kalangan akademisi termasuk yang harus bertanggung jawab untuk menjaga diskursus supaya atau paling tidak melakukan wacana tanding gitu ya terhadap diskursus resmi kekuasaan yang mencoba mengalihkan persoalan atau semacam menghapus persoalan-persoalan masa lalu yang sebetulnya masih perlu diperbincangkan sekarang dalam konteks memperbaiki peradaban secara umum, demokrasi, politik, budaya dan sebagainya, kayak gitu. Nah sebetulnya peran konkret apa yang bisa dijalankan oleh kalangan perguruan tinggi? Pertama menurut saya adalah mempertahankan moralitas. Itu yang dilakukan dan itu yang setelah disuarakan oleh berbagai macam kampus sekarang ini yang dimulai dari Gajah Mada itu. Gajah Mada itu dengan sangat serius secara moral dia kebetulan yang dituju ini adalah ini semua alumni dia. Tapi yang terjadi tiba-tiba dari istana yang juga alumni, bahkan sekretaris ketua alumni menyatakan itu partisan. Nah, ini kan diskursus ini yang dilontarkan untuk menghilangkan diskursus moralitas mereka. Makanya kita lihat kemarin ngamuk itu guru besar dia tantang betul. Buktikan kami ini partisan kan di situ. Nah, saya tidak menduga itu dilakukan oleh orang semacam yang sekarang menjadi sekretaris alumni di sana yang kebetulan sedang bertengger di istana.
Iya. Bayangkan itu senior-seniornya ngomong kayak begitu. Dan di sana bukan dia mengatakan kembalilah sesuai dengan himne Gajah Mada. Kan itu yang ditawarkan dia. Kembalilah. Maka mereka nyanyikan spontan. Yang saya lihat wajah-wajah itu senior-senior dulu juga beberapa itu kan kerabat saya, teman saya itu mahasiswa. Saya lihat sampai jadi terharu betul. Kan itu perlawanan yang sudah sangat substansial. Dan itu spontan dia mereka nyanyikan, kita menyatakan itu. Ya. Menurut saya itu momentum etik yang paling tinggi yang mereka lakukan. Dan itu tiba-tiba dengan gampang itu partisan. Sudahlah kekuasaan Anda itu berapa tahun sih? Toh pada akhirnya Anda kembali ke kampus Anda loh. Sejarah akan mencatat kan itu. Iya, iya. Sedih saya. Semua di lingkaran itu berapa? Dan yang lagi menyedihkan. 3 paslon ini semua menyangkut Gajah Mada. Oh iya. Lah iya, bayangkan 3 paslon ini menyangkut Gajah Mada. Yang 02 bukan Gajah Mada, Pak. Siapa? 02. Apanya? Bukan dari Gajah Mada kan? Di bawah perintah dari yang Gajah Mada. Kan itu persoalannya. Gimana? Wah, ini pertempuran internal Gajah Mada ini. Kan itu. 02, walaupun nggak ada. Tapi siapa konduktornya? Narasumber kita juga dari Gajah Mada. Saya itu dari Gajah Mada. Tapi gimana? Republik ini milik UGM. Bayangkan berapa di situ di paslon yang terlibatnya? 3 orang. Iya, iya. Dari mulai nomor 1. Ya. 2 di sana langsung, kan? Yang nomor 3, 2 pada dasarnya. Iya. Karena yang 1, yang wakilnya itu kan lulusan Gajah Mada juga S3-nya. Kan di situ. Iya. Nah, itu yang kuat yang Gajah Mada yang bayang-bayangan ini yang jadi yang munculkan itu. Kan itu yang dan Jogja itu kan bahasa-bahasa simbolik. Bayangkan loh, kan harus ditangkap harusnya. Apa yang mereka lakukan itu simbolik dari satu luapan perasaan. Dan para senior-senior sekarang ada di Gajah Mada, termasuk yang sudah emeritus ada di sini. Bayangkan kalau sampai ada ungkapan ini mungkin kemarahan. Kan kemarahan nih kalau tiba-tiba BEM Gajah Mada menyatakan alus paling memalukan. Iya. Ini kan belum etika juga jadinya. Yang sebetulnya nggak bisa dianggap ini ya, nggak bisa dianggap remeh. Ya nggak bisa, itu substansial betul. Substansi dalam konteks demokratisasi jauh lebih substansial dari Dalam konsep peradaban hukum-hukum yang normatif gitu. Pak Otman, kita mau menelisik ke soal kontestasi Pilpres sekarang. Menurut Pak Otman, masihkah ada harapan kita akan mendapatkan pemerintahan yang bersih, yang berpihak pada rakyat banyak, yang tidak korupsi dan sebagainya itu, dengan melihat proses yang penuh masalah ini dalam menuju ke pemilihan presiden ini, apakah masih ada harapan untuk mendapatkan pemerintahan yang menurut ngomong harapan, kita nggak boleh, harus ada harapan, harus optimis pada harapan. Ya. Kalau enggak, buat apa lagi kita? Ya. Tapi bahwa seberapa jauh harapan itu bisa dicapai, itu problemnya. Saya kira harapan akan selalu ada. Dan harus dibangkitkan terus harapan itu. Dengan semua daya dan upaya yang dilakukan. Melalui perjuangan, melalui perlawanan. Untuk merebut harapan itu. Melalui kontrol sosial harus dilakukan. Saya masih berharap. Bahwa akan ada perubahan. Baik siapapun yang menang nanti. Bahwa mereka tersentuh persoalan hati nuraninya. Untuk betul-betul membangun bangsa ini. Untuk mencoba membangun demokrasi kita yang lebih substansi. Itu kalau menurut saya, harapan saya selalu ada. Jadi kalau dibilang apa Anda pesimis, itu soal lain. Itu soal lain lagi. Tapi harapan harus dibangkitkan. Kalau kita dalam suasana yang gelap begini, tiba-tiba ada secuil titik Cahaya. dan kan harapan kita besar betul, kan cuma sekecil belum nggak bisa menerangi. Tapi itu harapan gitu loh.
Harapan masih ada ya. Tergantung bagaimana kita menggerakkan harapan itu supaya punya daya yang lebih kuat untuk menggerakkan perubahan ini. Ini mungkin yang terakhir ya. Menurut Pak Hotman, ini prediksi Pak Hotman, demokrasi kita pasca Pilpres ini akan seperti apa? Ya masih begitu-begitu aja. Jalan di tempat menurut saya. Masih jalan di tempat ya? Karena nggak ada sama sekali upaya untuk pembaruan demokrasi. Lihat posisi yang sekarang ini. Nggak ada. Yang akan menghantui kekuasaan ini nanti adalah kalau istilah anak haram konstitusi itu jalan terus. Kalau itu dipelihara orang terus, itu akan menghantui seluruh peradaban demokrasi kita. Artinya saya mau menegaskan ini pernyataan Pak Hotman. Mohon maaf kalau keliru. Kalau 02 yang menang, ini nggak ada harapan demokrasi di Indonesia. Karena anak haram konstitusi yang memimpin republik ya itu, ini. Jadinya kan itu kan menghantui kan saya sepanjang 5 tahun kekuasaan. Kalau berlanjut 5 tahun, akan menghantui terus. Iya. Nah, ini kan menjadi diskursus ini. Kecuali nanti pihak kekuasaan melakukan counter diskursus yang membenarkan kekuasaan mereka. Pertarungannya di situ. Makanya perang diskursus. Iya. Kalau ini dipelihara terus, diskursus bahwa ada haram konstitusi terus, ada orang gagal produk gagal reformasi, misalnya itu dipelihara sebagai diskursus, itu kan perang tanding sama diskursus kekuasaan yang akan mereka lakukan. Dan ujung-ujungnya tetap kembali pada etika, pada secara substansial. Iya. Tambahan satu lagi pertanyaan, Pak Hotman, ini kan sudah ditunjukkan oleh kalangan akademisi mulai bergerak menyuarakan ininya gagasan-gagasannya, menantang diskursus problem etik yang ada di kekuasaan ini gitu. Nah, cuman sampai sejauh ini menurut saya fragmentasi itu masih terlihat gitu. Misalnya di kalangan aktivis lebih banyak bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia gitu. Track record dari kontestan pemilu yang punya problem masa lalu gitu. Nah, di kalangan perguruan tinggi lebih banyak bicara soal problem etik. Ini belum ada satu gerak yang integral gitu untuk menambah daya tekan kepada kekuasaan sekarang supaya proses politik ini berjalan ke arah yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebenaran gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah sebetulnya perguruan tinggi ini seharusnya berposisi di mana dalam menggerakkan proses demokratisasi ini? Perguruan tinggi itu terhadap kekuasaan itu kan dukungan moral. Ya. Karena itu mereka kalau melakukan perlawanan juga dalam konteks moralitas. Semua suara-suara yang marah sekarang di kampus-kampus ini tetap dalam koridor moralitas. Mereka nggak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan di luar itu. Ya. Nah, moralitas ini yang harus didengungkan. Di sini akan muncul nanti problem pantas tidak pantas, itu benar dan tidak benar, luhur dan tidak luhur. Kan itu, pantas nggak pantas, itu akan menjadi wacana, akan menjadi diskursus. Kalau ini ditangkap oleh masyarakat, maka tindakan yang konkret yang dilakukan kepada masyarakat. Kan sama dengan reformasi dulu. Kampus bersuara semua, guru besar bersuara semua. Tapi kan itu dijawab oleh mahasiswa yang terus turun ke jalan, parlemen jalanan, dan dia berhasil. Tapi apa akibatnya? Kekuatan intelektual yang turun ke jalan kayak gini, pada akhirnya toh dimarginalisasi juga. Anggaran pendidikan kita makin sulit, semua perguruan tinggi sekarang jadi komersial, semua dosen harus menjadi birokrat ngurusi tiap hari mengisi apa itu online yang nggak karuan, nggak ada waktu untuk belajar berefleksi lagi. Administratif ya. Administratif banget.
Cinta lah, Scopus lah. Hmm. Kan itu kerjaannya semua berlomba-lomba dan semua orang menyatakan world class. Dan itu menjadi seolah keberhasilan di peringkat sekian. Nah yang buat peringkat juga banyak ya. Peringkat di sini nomor 1, peringkat yang lain di nomor bawah. Oh. Kan banyak tolak ukur yang dipakai orang. Kan bukan itu dasarnya. Dasarnya karya yang mereka lakukan. Bukan karya sekedar yang direkayasa untuk mengejar-ngejar dengan Scopus itu yang bayar lagi. Dengan biaya lagi. Hmm. jadi makin mahal. Ya. Mbak Mun, ada pertanyaan tambahan? Menurut Bapak, negara akan seperti apa ketika suatu negara tidak menjunjung tinggi etika kebudayaan? Menurut perspektif Bapak? Ya akan ada disobedience. Akan ada ketidakpatuhan dari rakyat. Hmm. Akan terjadi. Dalam istilah saya, dulu ketika saya membuat pidato pengumuman guru besar saya, ya ontran-ontran. Hmm. Dan sekarang sedang terjadi ontran-ontran nih. Ontran-ontran demokrasi sekarang. Itu yang disebutkan di suara dari Gajah itu. Kami takut. Karena sudah terjadi riot di bawah. Sudah terjadi ancaman kerusuhan di bawah itu. Ini kan problem etik. Makanya mereka ingatkan. Bagaimana? Kenapa? Kita sudah mulai krisis keteladanan. Orang yang kita harapkan memberi teladan, tiba-tiba mencela-mencela. Gimana kita mau? Ini kan problem moral juga ini. Kan itu yang disuarakan dari kampus ini. Yang dimulai dari Bulak Sumur itu, petisi Bulak Sumur itu. Ya. Mbok mule ole, kira-kira kan begitu itu. Iki loh himne kita itu kayak ngene. Lupa mungkin. Langsung nyanyi Indo GM. Ya, kita sudah berbincang banyak hal dengan Pak Hotman Siahaan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana kita harus menjaga reformasi ini, tidak hanya menjaganya tapi mengawalnya dan memajukannya menjadi proses demokrasi yang betul-betul bisa memberi ruang bagi banyak pihak untuk menyuarakan kepentingannya. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah demokrasi bisa betul-betul bisa berdampak pada kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu yang amanat dari Undang-Undang Dasar kita sebetulnya. Begitu ya Pak Hotman? Ya, kira-kira begitu masalah moral. Yes, mungkin itu sebagai penutup saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih Pak Hotman. Sama-sama.